Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nisi Safitri, NIM 3219143. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi kita Overview Ekonomi Syariah. Yang poin A yaitu azas, prinsip, dan ciri dasar ekonomi syariah. Yang pertama, azas ekonomi syariah yang termasuk ke dalam atas dasar ekonomi syariah. Yang pertama yaitu Allah pemilik segala-galanya. Yang kedua, kekayaan di dunia untuk kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, kebahagiaan di dunia untuk kebahagiaan di akhirat. Poin yang kedua yaitu prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang termasuk ke dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah yaitu yang pertama, tidak melakukan pembunuhan atau disebut juga dengan ihtikar. Yang kedua, tidak melakukan monopoli. Yang ketiga, menghindari jual beli yang diharamkan. Dan selanjutnya adalah ciri dasar ekonomi syariah. Yang pertama adalah nilai keimanan. Yang kedua, nilai syariah Islam. Yang ketiga, fondasi ekonomi Islam. Dan yang terakhir adalah pelaku Islam dalam ekonomi. Baiklah teman-teman sekalian, poin yang kedua yaitu manfaat dan karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama adalah kita membahas tentang manfaatnya. Yang pertama yaitu mewujudkan integritas seseorang muslim yang kafah. Yang kedua, praktik ekonomi berdasarkan syariah Islam. Yang ketiga, mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah. Yang keempat, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah. Serta yang kedua yaitu karakteristiknya. Yang pertama adalah tujuannya yaitu untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Yang kedua, prinsip ekonomi Islam yaitu memiliki 3 prinsip dasar yaitu tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Baiklah teman-teman, untuk poin yang ketiga yaitu azas sistem ekonomi syariah. Yang pertama adalah kepemilikan. Terdiri atas 3 yaitu kepemilikan individu, yang kedua kepemilikan umum, dan yang ketiga adalah kepemilikan negara. Yang kedua yaitu pengelolaan kepemilikan, yaitu tata cara seseorang muslim yang wajib dilakukan, tak ada yang mempengaruhi, tak ada yang mempergunakan hartanya sesuai dengan syariat Islam. Dan yang ketiga yaitu distribusi kekayaan dengan sesama manusia. Selanjutnya adalah poin yang terakhir yaitu konsep rasionalitas ekonomi syariah. Rasionalitas dalam ekonomi syariah berorientasi pada nilai karena pertimbangan efisiensi, keuntungan, dan sebagainya yang dilandasi komitmen terhadap nilai yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Asumsi rasionalitas yaitu manusia berperilaku secara rasional dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk. Selanjutnya yaitu poin yang kelima, yaitu sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah secara sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya berdasarkan dengan berbagai syariat, yaitu Islam selalu berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Sistem ekonomi syariah diciptakan agar umat Islam bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan baik dan agar terhindar dari sifat yang dilarang oleh Al-Quran, yang mana semuanya telah dijelaskan dan diatur secara terperinci dalam sistem ekonomi Islam. Dan yang terakhir yaitu maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Maqasid syariah yaitu ilmu yang ditunjukkan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, baik secara sadar maupun tidak. Tujuannya yaitu yang pertama untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafasidan pada 2 dimensi waktu yang berbeda yakni dunia dan akhirat. Yang kedua adalah urgensi maqasid syariah, yaitu mempelajari maqasid syariah dapat memberikan banyak manfaat bagi semua orang yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hasil presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nuraini Soleha, NIM 3219142 dari kelas EID semester 7. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang overview ekonomi syariah. Materi yang pertama yaitu asas, prinsip, dan ciri dasar ekonomi syariah. Yang pertama ada asas ekonomi syariah. Asas ekonomi syariah ada 3, yaitu yang pertama Allah pemilik segala-galanya. Maksudnya di sini yaitu alam semesta beserta isinya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah wakil Allah yang ditugaskan dalam rangka memakmurkan dan mensejahterakan bumi. Yang kedua yaitu kekayaan di dunia untuk kebahagiaan di akhirat.
Kita sebagai manusia harus bekerja dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat. Yang ketiga yaitu kita sebagai manusia harus berperilaku baik kepada sesama manusia dan tidak menciptakan kerusakan di muka bumi ini. Yang kedua yaitu prinsip ekonomi syariah. Prinsip ekonomi syariah ada 3. Yang pertama, tidak melakukan penimbunan barang. Contohnya yaitu menyimpan suatu barang dalam jangka waktu yang lama sampai barang tersebut menjadi langka sehingga barangnya menjadi mahal. Yang kedua, tidak melakukan monopoli. Contohnya tidak jauh berbeda dengan penimbunan barang, yaitu menahan keberadaan suatu barang untuk tidak dijual hingga barang tersebut menjadi mahal. Dan yang ketiga yaitu menghindari jual beli yang diharamkan. Yang ketiga yaitu ciri-ciri dasar ekonomi syariah. Ciri-ciri ekonomi syariah yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bagaimana membahas tentang seharusnya kaum muslimin memberikan kesempatan sebebas-bebasnya kepada pelaku usaha ekonomi dengan menekankan 4 sifat, yaitu ketauhidan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Materi yang kedua yaitu manfaat dan karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama, manfaat ekonomi syariah. Manfaat ekonomi syariah ada 3, yaitu kita dapat mewujudkan integritas muslim dan kafah. Yang kedua, kita bisa menerapkan dan mengamalkan ekonomi Islam di lembaga keuangan Islami dengan baik. Dan yang ketiga, kita dapat mempraktikkan ekonomi berdasarkan ekonomi Islam. Yang kedua, karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam ada 2, yaitu tujuan ekonomi Islam adalah memberikan keselarasan bagi kehidupan di akhirat, di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua yaitu prinsip ekonomi Islam antara lain ketauhidan, keseimbangan, keselarasan, dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu materi yang ketiga yaitu asas sistem ekonomi syariah. Asas sistem ekonomi syariah terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kepemilikan. Kepemilikan ada 3 jenis, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Yang kedua, pengelolaan kepemilikan. Pengelolaan kepemilikan dengan cara pengembangan kepemilikan dan pengeluaran harta. Dan yang ketiga, distribusi kekayaan dengan sesama manusia dengan cara yaitu kewajiban membayar zakat. Materi yang keempat yaitu konsep rasionalitas ekonomi syariah. Konsep rasionalitas ekonomi syariah berorientasi pada nilai yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Hal ini berdasarkan pertimbangan utilitas, efisiensi, dan keuntungan yang berdasarkan komitmen. Dan materi yang keempat yaitu sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah diciptakan agar umat Islam tetap dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan baik, dan benar, dan terhindar dari semua sifat yang buruk seperti riba, zalim, dan lain-lain. Materi yang terakhir yaitu muqasid syariah. Yang pertama, pengertian muqasid syariah. Muqasid syariah yaitu ilmu yang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi dunia dan akhirat bagi manusia berdasarkan aturan-aturan tertentu. Yang kedua yaitu muqasid syariah sebagai usul ekonomi mikro syariah. Berarti semua aspek dalam ajaran Islam harus mengarah kepada muqasid syariah dan tidak terkecuali muqasid ekonomi. Yang terakhir, urgensi mempelajari muqasid syariah. Semua orang yang mempelajari muqasid syariah bisa membangun hukum-hukum atas dasar riayah masalah manusia dan menolak mufsadah serta dapat merealisasikan kebaikan untuk mereka. Sekian penjelasan materi yang saya paparkan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Peggy Sabrina Tanjung, NIM 321914. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi mikro syariah yang bertema
Overview ekonomi syariah. 1. Asas, prinsip, dan ciri dasar ekonomi syariah. Asas dalam ekonomi Islam antara lain ada 6, yaitu 1. Hak individu terhadap pemilikan kekayaan diakui, namun tidak bebas secara mutlak, karena ada batasan-batasan tertentu demi kepentingan masyarakat. Yang kedua adalah diakuinya keterbatasan dan ketidaksamaan individu dalam memperoleh kekayaan. Maka ada suatu pengadilan dengan memberikan batasan-batasan rasa keadilan dan kebersamaan. Yang ketiga, setiap individu diberi kesempatan dan peluang yang sama dalam aktivitas ekonomi. Yang keempat adalah mengedepankan aspek moral dalam aktivitas ekonomi. Dan yang kelima adalah dilarangnya aspek ekonomi yang merusak sosial masyarakat, seperti judi dan riba. Yang keenam adalah hak individu dan hak masyarakat sangat diperlukan untuk saling melengkapi. Kemudian adalah prinsip. Pada dasarnya, prinsip ekonomi Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu 1. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Dan kedua adalah Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batasan-batasan tertentu, termasuk kepemilikan alat, produksi, dan faktor produksi. Kemudian yaitu ciri dasar ekonomi syariah. Ciri-ciri ekonomi syariah terdiri dari 5 bagian, yaitu 1. Aktivitas perekonomian dalam Islam sifatnya pengabdian. Kemudian adalah aktivitas ekonomi Islam mempunyai suatu cita-cita yang luhur, serta ekonomi syariah menjadikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kemudian pengawasan yang sebenarnya dilaksanakan dan ditetapkan dalam aktivitas ekonomi. Setelah itu, poin yang kedua, yaitu manfaat dan karakteristik ekonomi syariah. Manfaat ekonomi syariah: apabila mengamalkan ekonomi syariah, maka datang manfaat yang besar untuk umat muslim. Yang mana manfaat ekonomi syariah yaitu ada pembagiannya. Beberapa pembagiannya adalah: 1. Terwujudnya integritas muslim yang kafah sehingga Islam tidak setengah-setengah. Dan yang kedua adalah menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik itu bank, asuransi, penggadaian, ataupun baitul mal wa tamwil, akan memperoleh keuntungan dunia dan di akhirat. Ekonomi syariah tentu memiliki karakteristiknya tersendiri jika dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Beberapa di antaranya yaitu ditegakkannya prinsip ekonomi ketuhanan yang menekankan bahwa segala bentuk materi bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi syariah juga disebut ekonomi pertengahan atau dijalankan dengan menyimbangkan berbagai aspek baik dunia maupun akhirat. Serta ekonomi berkeadilan, yakni memperlihatkan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Setelah itu, poin yang ketiga, yaitu asas sistem ekonomi syariah. 1. Kepemilikan. Kepemilikan sendiri memiliki bagian, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Dan yang kedua adalah distribusi. Distribusi menjamin kebutuhan per individu warga negara. Yang keempat adalah disposisi atau pengguna dan tasawuf, nafkah dan infak dan pengembangan hak milik. Setelah itu, bagian poin keempat adalah konsep rasionalitas ekonomi syariah, bahwa rasionalitas dalam banyak ekonomi literatur itu berarti kepentingan sendiri dan pada saat bersamaan konsisten pada pemilihan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, di mana bisa kuantifikasi ingin menuju maksimal si beberapa ide kesejahteraan umum. Setelah itu, bagian poin kelima, sistem ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah bersumber dari ajaran agama Islam. Nilai dan prinsip syariah yang berlaku universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Kemudian poin keenam adalah maqasid al-syariah, adalah tujuan yang diberikan oleh Allah dalam setiap syariat atau hukum-hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmidatul Anissa, NIM 3219146
dari kelas EI 7D. Ingin memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah yang berjudul Overview Ekonomi Syariah. A. Azas, prinsip, dan ciri dasar ekonomi syariah. Azas ekonomi syariah ialah mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan benda-benda ekonomi dan juga berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi suatu objek kegiatan ekonomi. Prinsip dasar ekonomi syariah menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberi atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, serta melarang segala bentuk riba. Ekonomi syariah berjalan dengan penggerak umat ialah kerjasama antar umat Islam. Ekonomi syariah mewajibkan membayar zakat untuk harta yang telah mencapai nisab atau memenuhi batas. Sedangkan ciri dasar ekonomi syariah bersifat universal. Selain itu, memiliki hubungan yang sempurna dan erat dengan ajaran agama Islam, baik secara akidah maupun syariat yang digunakannya, untuk menciptakan sebuah kemakmuran dan kesejahteraan yang bisa dirasakan orang banyak. Manfaat dan karakteristik ekonomi syariah. Manfaat ekonomi syariah yang pertama keberkahan. Ialah menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah akan mendapatkan keuntungan duniawi dan akhirawi. Yang kedua, tanpa ada pihak yang dirugikan. Dengan melakukan praktek ini, berdasarkan syariat Islam, selain mendapatkan nilai ibadah, akan ada keadilan di dalamnya. Yang ketiga, distribusi merata. Yang keempat, tahap krisis. Yang kelima, pertumbuhan entrepreneur tanpa riba. Sedangkan karakteristik ekonomi syariah, yang pertama, menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil di sini yang dimaksud keuntungan atau hasil dari kegiatan perekonomian antara nasabah dan bank. Jadi nasabah dan bank ini sama-sama menguntungkan. Yang kedua, bersumber dari Tuhan dan agama. Yang ketiga, ekonomi pertengahan dan berimbang. Yang keempat, ekonomi berkecukupan dan berkeadilan. Yang kelima, ekonomi pertumbuhan dan berkah. C. Azas sistem ekonomi syariah. Yang pertama, azas keadilan. Sangat penting azas keadilan ini. Keadilan Islam bukanlah sama rata, sama rasa, sama seluruhnya atau dibagi secara keseluruhan. Keadilan Islam ialah manusia akan mendapatkan apa yang diikhtiarkannya, namun tidak melupakan orang-orang yang membutuhkannya di sekitarnya itu. Yang kedua, azas kebermanfaatan. Sistem ini mengarahkan agar manusia senantiasa mendapatkan kebaikan, manfaat, keberuntungan, bukan justru mengarah kepada sesuatu yang mencelakakan. Contohnya, larangan Allah terhadap ekonomi melalui judi. Yang ketiga, azas ketauhidan, bahwa aktivitas manusia dan rezeki dalam kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari apa yang telah diberikan oleh Allah. Yang keempat, azas orientasi sosial. Adanya aturan mengenai zakat, infak, sedekah bagi orang-orang yang mampu. Bahkan Allah memberikan motivasi dan juga dorongan agar para pemilik harta yang banyak
dapat mengeluarkannya pada orang-orang yang tidak mampu serta mengangkat tinggi derajat orang tersebut. Yang kelima, azas kemanusiaan. Hal ini dapat dilihat salah satu dari asnaf atau penerima zakat. Islam mengangkat dan mengorientasi dana sosial itu kepada para fakir miskin, budak, orang yang tidak mampu membayar hutang, mu'alaf, orang yang sedang dalam perjalanan, serta fisabilillah. Asnaf tersebut diberikan zakat agar mereka dapat melangsungkan kehidupan lebih baik dan sesuai dengan taraf hidup. Yang D, konsep rasionalitas ekonomi syariah. Rasionalitas ekonomi dalam Islam diarahkan sebagai perilaku kaum muslimin yang mempertimbangkan kepentingan diri, sosial, dan pengabdian kepada Allah. Selain itu, keuntungan ekonomi dan rohani baik di dunia maupun akhirat. Manusia perlu bertindak rasional karena ia mempunyai beberapa kelebihan dibanding ciptaan Allah yang lainnya. Sistem ekonomi syariah. Ekonomi syariah ialah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah yang bersumber dari ajaran agama Islam. Nilai dan prinsip yang berlaku bersifat universal dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Sistem ekonomi syariah ialah sistem ekonomi yang banyak diterapkan pada negara-negara Islam. Sistem ini berpedoman pada Al-Quran dan hadis yang melaksanakan kegiatan ekonomi berdasarkan hukum syara. Yang F, muqasid syariah dalam ekonomi Islam. Muqasid syariah ialah ketaatan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah, serta tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Itulah sekian dari tugas saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tun Hidayat, NIM 321947 akan mempresentasikan materi dari pertemuan kedua, yaitu overview ekonomi syariah. Yang pertama itu azas, prinsip dan ciri dasar ekonomi syariah. Yang B, manfaat dan karakteristik ekonomi syariah. Yang C, asas sistem ekonomi syariah. Yang D, konsep rasionalitas ekonomi syariah. Yang E, sistem ekonomi syariah. Yang F, muqasid syariah dalam ekonomi Islam. Ciri dasar ekonomi syariah. Ada beberapa ciri-ciri dalam ekonomi syariah yang dapat digunakan sebagai identifikasi. Yang A, ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem syariah yang menyeluruh. Yang B, ekonomi syariah merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Terus selanjutnya prinsip ekonomi syariah. Yang pertama itu prinsip ketauhidan. Makna dari prinsip ini adalah senantiasa menjaga hubungan dengan Sang Pencipta bukan hanya dengan lisan, tetapi mengimplementasikan dalam berwirausaha. Yang selanjutnya prinsip keadilan. Prinsip keadilan orientasinya kepada terjaganya hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Selanjutnya prinsip khilafah. Memiliki bermakna amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pimpinan alam semesta dan menggunakan sumber daya untuk kemakmuran secara bersama-sama diwujudkan melalui hidup berdampingan secara harmonis dan dari aspek sosial ekonomi. Selanjutnya overview ekonomi syariah. Yang A, prinsip dan ciri dasar ekonomi syariah. Asas ekonomi syariah. Pertama, semua milik Allah, semua yang ada di alam semesta, langit, bumi, serta sumber-sumber alam yang ada padanya, bahkan harta kekayaannya yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya, lebih kurang saya minta maaf.
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Mustika, NIM 32191448. Di sini kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang overview ekonomi Islam. Yang pertama yang akan saya bahas, yaitu asas ekonomi dalam Islam ada 5. Yang pertama, Allah adalah pemilik segala-galanya. Yang kedua adalah kekayaan di dunia untuk kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga adalah kebahagiaan di dunia untuk kebahagiaan di akhirat. Yang keempat yaitu berperilaku adil kepada manusia. Yang kelima itu tidak boleh berbuat kerusakan. Materi yang kedua yaitu tentang prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam ada 3. Yang pertama, tidak melakukan penimbunan atau ihtikar. Yang kedua, tidak melakukan monopoli. Dan yang ketiga, menghindari jual beli yang diharamkan. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang ciri dasar dari ekonomi Islam itu tersendiri. Yang pertama, dalam ekonomi syariah itu tersendiri menekankan 4 sifat. Yang pertama yaitu kesatuan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Kemudian, dalam seluruh kegiatan ekonomi harus dibangun dalam 4 dasar. Yang pertama, nilai keimanan atau tauhid. Yang kedua, nilai syariah Islam. Yang ketiga, fondasi ekonomi, yang mana fondasi ekonomi itu tersendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama, tauhid atau keimanan. Yang kedua, adil atau keadilan, yang ketiga nubuah atau kenabian, yang keempat khilafah atau pemerintahan, dan yang kelima ma'ad atau hasil atau keuntungan. Kemudian yang keempat yaitu perilaku Islam dalam ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih manfaat mempelajari ekonomi Islam. Yang pertama yaitu mewujudkan integritas seorang muslim sehingga keislaman tidak lagi setengah-setengah. Kemudian menerapkan dan mengamalkan ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, praktik ekonomi berdasarkan syariat berarti membantu mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas sistem ekonomi Islam ada 3. Yang pertama, kepemilikan atau milikiyah. Yang kedua, pengelolaan kepemilikan. Yang ketiga itu distribusi kekayaan sesama manusia. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam ada 2. Yang pertama, berdasarkan tujuan ekonomi Islam tersendiri, yaitu untuk membumikan kegiatan ekonomi sesuai dengan syariat ekonomi Islam, sehingga tercapainya falah, yaitu keseimbangan dunia dan akhirat. Kemudian berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu akhlak, keseimbangan, dan tauhid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep rasionalitas ekonomi Islam. Rasionalitas ekonomi Islam berorientasi pada nilai worth rationality karena pertimbangan utilitas, efisiensi, keuntungan, dan sebagainya yang dilandasi komitmen terhadap nilai yang bersumber dari Al-Quran dan hadis itu sendiri. Yang kemudian yang terakhir yaitu maqasid syariah. Maqasid syariah tersendiri adalah ilmu yang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi manusia. Maqasid syariah itu sendiri merupakan ushul dari ekonomi mikro syariah. Kemudian, urgensi mempelajari maqasid syariah yaitu dapat memberikan manfaat besar bagi seorang muslim yang tidak diragukan lagi bahwa semua orang yang pelajari syariah Islam bisa membangun hukum-hukum atas dasar riyah masalah manusia. Mungkin itulah presentasi mengenai overview ekonomi Islam saya kali ini. Next, kita akan ketemu dengan penjelasan materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.